Kan kepentingan presiden mengabaikan partai politik diam-diam supaya ide-ide tentang kerakyatan itu lebih dimengerti oleh publik. Di situ sumber mobilisasinya. Seperti yang lu bilang tadi. Apakah masih tersisa energi winning dari Presiden Jokowi hari ini? Nggak ada. Kalau masih tersisa, Jokowi tidak akan tampil habis-habisan di publik untuk membesarkan PSI. Ngapain? Prabowo tiba-tiba mengerti bahwa dia akhirnya mesti nentuin sendiri tanpa perlu konsultasi dengan kabinetnya. Karena soal tadi, ya, dia anggap bahwa ya kabinet kan nggak nyampe kabinet itu. Sebetulnya dua bulan awal udah bisa selesai. Tapi kalau itu selesai, Termul nggak dapat amplop. Jadi Termul ini yang mau panjangin masalah ini kan. Ya musuh utama Pak Jokowi adalah Termul ini. Kan nggak ada satupun Termul yang bisa membantah dalil mereka yang anti Jokowi. Gua nggak anti Jokowi. Oh, kalau begitu memang Jokowi itu bukan rakyat, tapi mainan oligarki. Nggak banyak orang yang tahu. Dari awal gue bilang, ya udah kalau begitu nggak akan terjadi pikiran-pikiran bangsa ini diinvestasikan melalui Jokowi. Jadi gue udah nggak percaya dari awal. Lu percaya nggak bahwa Agustus tahun lalu, seperti kata orang-orang dan para analis, ada upaya untuk meningkatkan derajat itu, Nyor, ke level kedaruratan yang lebih serius dibanding kedaruratan sipil? Iya, tapi presiden menganggap, lu mau main apa sih? Gue tahu kelakuan lu semua kan. Tapi presiden nggak punya appetite itu, menurut lu? Apa sekarang? Presiden punya appetite nggak untuk melaksanakan atau mengejawantahkan yang kita khawatirkan? Pada waktu itu, pada waktu Soekarno bikin itu, tidak ada kelas menengah dalam pengertian kaum intelektual, pers segala macam yang kritis tuh. Ya. Sekarang presiden mengerti bahwa ada kelas menengah yang bahkan akan membatalkan ide creeping militarism. Ya. Nah, kayak kemarin kasus, kalau kita bilang Agustus, ya itu agak gagal, tapi mau dicoba lagi dengan soal air keras misalnya kan. Ya bagi presiden, ya gue tau lah teori semacam itu. Kan presiden nggak bereaksi kan waktu misalnya TNI masuk ke Jakarta 100.000 lalu tiba-tiba apa namanya itu siaga 1. Ya presiden anggap ya apaan sih beginian. Bahwa kemudian belakangan presiden ngerti jangan-jangan ini adalah satu garis yang sama, perencanaan yang sama tuh. Oleh Orang-orang yang mengerahkan 100.000 orang itu. Dan di luar kemauan presiden. Di luar kemauan presiden dong. Bisa tuh, Nyor. Ya bisa lah. Berarti orang-orangnya punya kuasa atas pasukan. Bukan punya kuasa, punya kemampuan untuk mempengaruhi. Tetapi mereka tidak bisa menghitung bahwa presiden mengerti permainan itu. Dan saya anggap presiden mengerti, karena itu dia nggak bereaksi. Kalau dia nggak mengerti, terjadi sesuatu kan. Tapi karena dia tahu bahwa gua tahu itu, maka perencanaannya juga batal akhirnya tuh. Karena kan mestinya presiden bereaksi. Ya. Kan logikanya begitu kan. Harusnya presiden sur, kayak dulu Nasution dan Soekarno, kita dorong nih bareng nih. Dorong, atau dia tiba-tiba batalin, maka ada sesuatu. Ini kan didiamin aja, presiden, ya iyalah, apalah sih begini-beginian kan. Nyor, apa syarat objektifnya kedaruratan yang kita takutkan ya, darurat militer, sampai tadi kata Ari, mungkin saja pemilunya nggak ada, itu syarat objektif menuju yang jujur saja buat masyarakat sipil kita takutkan. Ada nggak, Nyor? Dan apa saja? Supaya nggak ada pemilu gampang, yaitu partai politik dihentikan aktivitasnya, kan cuma itu dasarnya. Ya dulu kan begitu. Iya, sekarang presiden mau hentikan apa? Ini politik. Sementara kedudukan presiden diikat oleh tadi tacit agreement di antara ketua-ketua partai politik, kan gampang. Nah, at least hal yang kita lihat sekarang. Presiden pecat aja tuh menteri-menterinya yang dari partai politik, dia ganti. Sekarang kalangan intelektual misalnya. Nah, siapa yang mau marah tuh? Ya, partai politiknya keropos kok. Sekarang kita lihat misalnya undang-undang pemilu belum dibahas di DPR gitu. Jadi tahapan pemilu udah mulai ya. Harusnya udah mau mulai seleksi dan membuat tim penyelenggara pemilu dari KPU-nya sampai ke yang jaga TPS itu butuh waktu sekitar 2,5 tahun. Ya, itu cuma nego soal berapa persen threshold kan. Intinya cuma itu. Iya. Siapa partai yang mau diloloskan oleh mereka yang ada di DPR? Maksudnya gini, Nyor, kerumitan yang harusnya dipersiapkan itu kita belum lihat ada tanda-tanda menuju ke sana. Satu, paket undang-undang politik belum ada. Ya. Kedua, putusan MK yang menurut gua ini paling progresif dan revolusioner dan agak ugal-ugalan, pemisahan pemilu nasional daerah, threshold dihapus,
itu nggak dipersiapkan. Belum Nyor. direspon melalui Nggak sebuah ada proses. gunanya juga. Kan Terus kita- misalnya begini nih, Terus kita tahu appetite presiden untuk tidak ingin melaksanakan pemilu kada secara langsung itu udah secara terbuka Terkait tuh. presiden pertama tentu menginginkan supaya cuma ada 2-3 partai di situ, termasuk Gerindra. Sekarang Ibu Mega udah ikut di situ. Itu aja udah orang merasa, wah udah habis dong kita. Nah, sekarang tinggal tunggu masyarakat politik ini mau bereaksi terhadap potensi bahwa kekuasaan 2009 itu akan diatur oleh 2-3 partai aja. Dengan apa? Dengan menunggu undang-undang itu, thresholdnya berapa. Kalau thresholdnya misalnya 3%, PSI marah apa enggak? Jokowi marah apa enggak? Kalau 3% PSI nggak masuk tuh. Bahkan mungkin PAN juga hilang tuh. Demokrat dulu Nyor, Demokrat paling bawah sekarang. Ya bagi Demokrat nggak ada soal karena dia punya relasi khusus dengan presiden. Ya itu nebeng di situ juga bisa. Tapi ini partai Emang lo yakin hubungan SBY sama Pak Prabowo paten? lebih dari paten lah pasti. Ya kan tuh sohib. Kalau misalnya PSI Jokowi sama Prabowo kan juga sohib, Iya. ya kan? Prabowo bahkan Ya apa sohibnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sohib di mana? Pada kepentingan iya. minimal Jenderal Luhut kan sohib sama Pak Prabowo. Dengan siapa? Pak Prabowo Jenderal Luhut. Ya kalau Jenderal Luhut Jenderal Pak Prabowo, Luhut, ya masih friend. sohib. Ya kan? Tapi Apa ju- Pak Jokowi? ya justru itu kesohiban itu ada yang mau motong gitu. Hah? Yep. Coba jelasin dulu gimana maksudnya apa nih? Coba lu tutup kameranya gue jelasin. Berarti nggak mau jelasin dia. Iya. Nah ini Ini kan ini politik Ya, ya, formal ya, ya. akan diselesaikan melalui regulasi kan gampangnya begitu kan. Jadi lu nggak merasa bahwa presiden tidak punya appetite untuk melaksanakan pemilu atau menaikkan level kedaruratan sampai kedaruratan militer sehingga kemarin udah siaga 1 kan? iya kemarin sih ada satu. Kita bagi presiden siaga satu apa? Tiba-tiba apa namanya KSR-nya bilang nggak begitu kok. Iya juga ya. Jadi ya ini Gampang lah. artinya presiden Presiden nggak mampu mengelola. Bukan dia nggak mau mengelola, dia mengerti faksionalisme di dalam TNI. Faksi-faksi itu tuh. Ya tentu dia akan rapikan nanti, tapi ya nggak sekarang dong, kan kepentingannya belum ada. Kan kepentingan presiden mengabaikan partai politik, diam-diam, supaya ide-ide tentang kerakyatan itu lebih dimengerti oleh publik. Di situ sumber mobilisasinya. Lebih efektif mana? Mobilisasi konstituen di 2009 lewat parpol atau lewat MBG, lewat koperasi. Ya bagi presiden lebih efektif Koperasi. MBG dan koperasi tuh. Iya iya. Oh makanya partai kesannya jadi nggak Ya ngapain nggak direken ya Nyor. Ya, nggak di- ya gampang lah partai kira-kira gitu. Oh. Yang cemas kan cuma PSI, yang lain kan udah tahu buat threshold sekian dia dapat sekian. Yang berupaya masuk kan cuma PSI. P3 juga Lu jangan P3 kayak itu gitu-gitu udah amat lama. ah. P3 nggak punya ambisi, dia cuma punya ambisi untuk ada di dalam kabinet. Tapi PSI ambisinya lain. Ya itu, Ya itu. ya lu lebih tahu kan, lu kan dekat dengan mereka. Ya lu juga Gibran aja pernah ke sini. Iya kan? Panggil lu om apa Nyor? Om. Om ya? Om, ya. Dia baca, dia lihat buku-buku lu ada komentar nggak ya? Ya Gibran kan anak baik tuh. Iya. Apalagi kalau dia minta mengundurkan diri, oh baik bagus etikanya tuh. Jangan lah, Ya demi iya. bapaknya dong. Mungkin mengundurkan diri gimana? Dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil Apa? presiden. Kedaruratannya Kedaruratannya apa? Gak ada darurat di situ. Itu cuman demi kemanusiaan bagi bapaknya tuh yang dibully terus. Tapi Efek epidermisnya itu. Nyor, Tapi, John, masalahnya yang ngebully bapaknya satu persatu minta maaf. ya masalahnya. Egy Sujana, Rismon, Saya malah khawatir karena dia minta maaf semua nih kan orang-orang ini kan abang-abang ini kan. siapa sih? Karena Rismon itu? khawatir sama Pak Jokowinya justru. Karena beliau jadi presiden karena dibully tiap hari dulu kan. Iya disuruh. Karena kalau udah ada minta maaf ini gimana kan? Jangan-jangan lu, tesis lu agak kebalik Nyor. Nggak pernah, gue nggak pernah salah pasti. Iya memang ya. Itu kalau itu mah doktrin gue dari dulu bos. Coba di mana? Kalau iya doktrin gue. Jadi Sorry ya benar. Jokowi gimana psikologisnya setelah orang minta maaf ini? Mestinya Jokowi maafkan Hmm. mereka itu tuh. Tapi bukan karena kepentingan dari mereka yang minta maaf, kan beda kan? Kan justru akhirnya orang tahu oh, kualitasnya begini toh oposisi itu. Itu berita buruk buat Pak Jokowi. Karena yang dimaafkan oleh Pak Jokowi justru oposisi yang bego itu. Kan bahaya kan? Nyor, bukankah kita itu jadi wajah
politik Indonesia yang selama ini orang simpati yang kemudian bertransformasi jadi kekuatan elektoral karena orang merasa terzolimi, melodramatik. Pak SBY pun Gini, Pak coba SBY gitu, terangin ya. Jokowi ke bibit waluyo. Pak Jokowi merasa senang karena 2-3 orang minta maaf. Yang minta maaf ini kualitas tertinggi dari oposisi apa bukan? Tapi kan dia yang paling konsisten di garis depan soal ijazah. Ya justru itu artinya dia bukan the maximum of the opposition. Jadi Jokowi menerima permintaan maaf dari orang-orang dangkal. Nah itu soalnya. Kalau Rocky Gerung yang minta maaf ke Jokowi baru valuasi nggak bisa. Nggak pernah ada salah, Bos. Gimana masa gue yang minta Kan lu maaf? oposisi. Oposisi itu tidak mungkin minta maaf karena mereka mengerti Salah justru lagi. karena dia beroposisi maka dia hormati lawannya tuh. Oh, Oposisi itu menghormati Jokowi itu. Iya, kayak Itu dong logik. Iya, artinya kan itu terbalik-balik. Orang yang termasuk pertanyaan lu udah makin buruk pertanyaan. orang yang paling Iya, iya. di lapangan bola yang paling menghormati adalah yang bermain dengan sehabis Betul, tenaga betul. sampai menit Iya. 90 kan. Kalau lu main sepak bola gajah, lu nggak mau hormati lawan lu. Oh, iya. Jadi orang yang minta maaf pada Jokowi tidak menghargai Jokowi justru. Jadi dia nggak ngerti dia beroposisi pada apa. Oke. Itu dong yang kita mau ajarin pada publik begitu. Dan- nah Jokowi juga tertipu. Dia kasih maaf. Ngapain kasih maaf pada orang bego? Itu kan. Kan begitu dasarnya coba. Jadi efek melodramatiknya nggak dapat ya. Nggak Jon? ada. Karena dari awal mereka nggak ngerti being opposition itu. Gua ngerti dari awal, kayak itu gua nggak pernah memusuhi Jokowi. Tetapi kebijakannya tuh. Karena menghormati Ini Jokowi. karena menghormati Jokowi, bahwa dia lawan yang setara. Karena bagaimanapun dia punya kapasitas untuk mempengaruhi politik Prabowo. Dia punya kapasitas untuk mengambisikan dirinya melalui Gibran. Kan hebat tuh. Ini kayak Barcelona itu keren karena lawannya Real Madrid. Ya sama kayak kita mengeluh-ngeluhkan kita kemarin Juga. menang dari apa tuh negara yang susah disebut. Saint Nevis, Begituan Saint itu Kitts kan. and Nevis. Iya kan? Sebutnya aja susah aja. Iya. Saint Kitts and Nevis, Jo. Coba ulangi. Saint Kitts and Nevis. Sekian dia PV. Kita hebat. Ya elah. Malam ini lawan Bulgaria. Ya. Yang Bulgaria itu masih mending lah. Tapi menurut lu Prabowo Klasemen. masih butuh Jokowi nggak, Nyor? Nggak butuh lah. Buat apa butuhnya Pak? Pak Prabowo pada Jokowi ya butuh secara ya persahabatan mungkin. Tapi secara politik kan nggak butuh apa-apa lagi kan. Coba. Bukankah Ya. gini, Nyor? Ini Ari sering bilang gini nih. Gua sengaja bikin lu bingung dulu. Gua rapi nanti belakang. Iya pasti kan lu tugas lo udah pasti Iya. dijagoan, diginiin, Iya. digini dulu, Iya. habis itu rapi. Mengusutkan yang lurus, meluruskan yang kusut kan. Ini buat anda yang ngerasa udah jadian nih emang dari dulu kok bos. Iya, Memang dari kecil. ini udah kitornya ya. Iya. Jadi Ari pernah bilang gini, Nyor. Ini gue kutip nih Ari nih. Prabowo 3 kali ikut pemilu jadi singa, Jadi macan. jadi macan, kalah. Oke. 1 kali Prabowo jadi gemoy, Malah dia malah menang. Artinya, the winning strateginya adalah winning strateginya Jokowi. Oke. Nah, sekarang Pak Prabowo sepertinya tidak memakai lagi itu the winning strategy. Kembali jadi macan lagi. Kembali jadi Nah, macan karena lagi. dia udah serap sepenuhnya the winning energy dari Jokowi. Udah, dia nganggap lagi. Itu diambil semua kan. Coba, apa lagi coba? Nah, seperti yang lu bilang tadi. Apakah masih tersisa energi winning dari Presiden Jokowi hari ini? Nggak ada. Kalau masih tersisa, Jokowi tidak akan tampil habis-habisan di publik untuk membesarkan PSI. Ngapain? Kan udah nggak di PDI. Iya, soalnya. justru itu seseorang itu efektif kalau dia tidak terlihat. Jokowi tidak efektif lagi karena dia harusnya keluar sendiri itu, Sangat terlihat justru. sangat terlihat dan berupaya supaya orang minta maaf. Ngapain dia kasih maaf? Ya artinya dia udah lemah. Gampang aja. Jadi menurut lu kalau Prabowo kan gitu katanya don't change the winning formula dan don't change the winning team gitulah ya. Oke. Di 2029 kalau lu tesis lu Pak Prabowo udah nggak butuh Pak Jokowi, berarti dia akan change the winning team dan dia akan change the winning formula. Udah sekarang, bukan dari sekarang udah terjadi. Potensi Tanda-tandanya apa? Ya udah ketemu Megawati, apa lagi coba? lebih sering ketemu Jokowi Nyor daripada ketemu Megawati. Ya ketemu Jokowi karena Jokowi minta ketemu. Jelas tuh. Kalau ini Prabowo ingin bertemu Megawati kan bukan Ibu Mega yang ingin ketemu Pak Prabowo kan. Iya. Ada bocoran nggak Nyor? Apa yang dia omongin Bu Mega? Cuma sama Pak Prabowo? bocor gede apa bocor halus? Ya, pecah ban ya kan? Apa Nyor?
Itu demi persatuan. Udah kayak pigai loh. Jangan siram air panas kan. Bukan gua kayak pigai memang ngikutin logika gue. Siram air panas. Gitu dong. Itu udah terjadi pertemuan itu kan, apapun analisisnya. Jadi- Ibu Mega mengerti keadaan, dan itu artinya ya ada pembicaraan 2-3 kalimat yang nggak mungkin kita bahas di sini kan. Jadi formula Jokowi yang 5 kali menang pemilu dengan formulanya ini, yang kemudian diikuti oleh Pak Prabowo sekali dan akhirnya menang, itu udah nggak, menurut lo, pertama, pertanyaan gua, strateginya udah nggak laku lagi kah? Atau dua, Pak Prabowo yang nggak mau pakai strategi itu? Nggak mau lah pakai itu. Belum tentu strateginya, jangan-jangan Yang ini strategi 2029 ini. Ya Pak Prabowo nggak akan pakai strategi itu dong. Kan bagi seorang komandan itu, satu kali dipakai strategi untuk satu jenis perang tertentu, nggak mungkin diulang strateginya. Kalau diulang, kebaca dong sama lawan. Oh, I see. Menarik. Ya itulah. Kira-kira itulah penjelasan dari pertemuan dengan Bu Mega kemarin. Gitu. Iya. Ya, tenang Bu Mega. Aku kembali ke strategi. Iya. Wah. Kata Bu Mega tau gak lo ke Pak Prabowo? Ya, masa yang begituan gue mesti tuntun dulu supaya lu ambil kesimpulan yang sama. Nyor, gue tahu, Nyor, Lah, lagi gua. gue tahu omongan Bu Mega Apa? ke Pak Prabowo. Tendang Pak Prabowo, saya sudah ada. Gue kira nggak begitu tuh. Pak Prabowo bilang, tenang Bu Mega, saya masih ingat perjanjian batu tulis. Balik lagi nih. Ya. Pada waktunya. Bukannya Bu Mega yang lupa. Karena sementara ini, saya cuma ingat batunya, tulisannya udah kehapus. Dia hapus oleh siapa? Dia hapus oleh Jokowi. Oh, gitu. Jadi bukan langkah strategis lagi dong kalau buat Pak Prabowo mempertahankan Gibran di 2029 ini, Prof. Pak Nyor. Ya nggak ada lah, apa yang Prabowo juga ngerti bahwa kayak total politik akan ulik-ulik itu tuh, IRC akan ulik-ulik itu, CNN akan ulik-ulik itu tuh. Jadi ya ngapain Prabowo berupaya untuk mempertahankan Gibran kan? Kasarnya begitu tuh, atau bukan kasarnya, halusnya begitu. Aduh, kacau. So, Tapi ini kan udah jalan berapa, 1,5 tahun kali ya Prabowo ya, Bos? Menurut lo ini apa? sesuai dengan tagline kampanye nggak, Nyor? Enggak. Ini keberlanjutan atau menurut lo ini lebih perubahan daripada... Prabowo tiba-tiba mengerti bahwa dia akhirnya mesti nentuin sendiri tanpa perlu konsultasi dengan kabinetnya tuh. Karena soal tadi, Ya. dia anggap bahwa ya kabinet kan nggak nyampe kabinet itu. Karena itu misalnya dia main dengan Trump, main dengan Jinping, main dengan Putin segala macam itu, nggak ada yang bisa susul itu. Nah kita sebagai negeri bangsa yang ngerti bahwa presiden punya kapasitas bermain di elit internasional, tapi bangsa ini tidak mampu setara dengan kapasitas presiden. Nah, karena itu harus perlahan-lahan diterangkan pada presiden bahwa bukan gagal, tapi ambisi itu tidak didukung oleh kondisi bangsa ini. Jadi presiden akan anggap mungkin, oke, kalau begitu saya akan kembali jadi pemimpin Asia Afrika. Itu lebih masuk akal. Karena bangsa ini punya hak untuk memimpin Asia Afrika karena di belakangnya ada sejarahnya tuh. Oke. Nah, sejarah kita dengan Amerika kan nggak ada, sejarah kita dengan Rusia, dengan Cina nggak ada. Dalam pengertian kita pernah memimpin Amerika itu, kita dipimpin, iya. Cina juga kita Dibantu. dikendalikan sedemikian oleh Cina itu. Nah, kalau Asia Afrika, ya presiden pasti punya hak sejarah untuk mengatakan saya akan menjadikan jembatan Asia Afrika yang sudah dibangun oleh Ibu Mega, sekarang saya akan melewati jembatan itu sebagai pemimpin sosialis, bukan lagi Asia tapi Asia Afrika. Nah, itu yang akan memungkinkan orang mengerti bahwa setelah epoch sejarah Trump ini selesai, ada epoch baru, epoch Prabowo. Itu yang ingin gue pesankan melalui total politik kepada presiden, bahwa Anda sebetulnya ditakdirkan untuk memimpin Asia Afrika melalui pengalaman historis itu. Itu yang lebih realistis. Itu lebih ya? realistis tuh. Tapi hari ini Pak Prabowo ini udah berapa persen kebung Karnoannya menurut Pak Rocky? Setelah ketemu Ibu Mega, Lu nih. Kan Bukan kan dengan pidato dia pengen pidato di PBB. Iya, pidato itu PBB. tetap ide Prabowo itu tentang retorika hanya ada pada Bung Karno. Kan nggak mungkin Prabowo ambil ide dari diksi-diksi Martin Luther King misalnya, kan nggak bisa tuh. Atau dari pemimpin-pemimpin Amerika Latin, kan nggak bisa kan. Yang ada adalah sejarah kemampuan retorika dari Bung Karno. Dan dari awal kan Pak Prabowo menganggap bahwa ide-ide dari pemimpin bangsa ini harusnya jadi aliran pikiran negeri ini gitu. Sosialisme Bung Karno pasti masuk juga pada Prabowo, walaupun Bung Karno dengan
ini Pak Prabowo itu bertentangan secara ideologis. Tapi Prabowo menganggap ya itu bagian dari Indonesia. Di situ dia benar tuh. Tapi begitu dia anggap dia sudah mewakili Bung Karno, karena itu dia harus masuk ke Amerika seperti Bung Karno masuk ke Amerika dan berupaya untuk bersahabat dengan Kennedy, itu lain lagi kan isunya kan. Pada waktu itu betul-betul Indonesia punya hak moral karena habis keluar dari penjajahan. Kalau sekarang apa hak moral Indonesia untuk ikut dalam BOP? Itu problemnya di situ. Tapi ya mau banyak orang yang membela ya oke, tapi poin saya nggak begitu. Tapi lu lihat Pak Prabowo agak lebih lean ke aliansi Amerika, Nyor. Seperti salah satu yang dikritik kalau Dino Patijalal kan, ada salah satu apa traktatnya atau apa ya, yang apa perjanjiannya kita menyebutkan kita sebagai aliens. Dalam nota diplomatik itu bicara sebagai aliansi itu konsekuensinya. Ya konsekuensinya mesti ikut aturan dari aliansi itu tuh. Iya. Kalau yang pemimpin aliansi bilang bahwa kalian mesti nyumbang 7 triliun atau 17 triliun, ya mesti nyumbang itu. Tapi kemudian di pihak lain yang membela perjanjian itu menganggap bahwa iya tapi kita kan dapat pembebasan 0% dari segala macam, ya nggak ada soal itu. Tapi orang mau lihat tuh apakah 0% itu setara dengan sebut saja gengsi kita dalam politik internasional. Akhirnya drop hari ini kan. Ya karena nggak ada yang bisa prediksi bahwa Iran itu bisa bertahan akhirnya tuh. Dan Selat Hormuz jadi Siratul Mustaqim sebetulnya buat Presiden Prabowo tuh. Iya. Nyor, tapi ada yang bilang gini, Pak Prabowo itu mewarisi 3 atau dia terilhami oleh 3 pemimpin. Jadi ada 3 pemimpin yang merasuk ke dalam raganya sekarang. Satu Nasser. Bukan. Kan nggak ada yang gue udah tahu kalau nggak disebut Nasser nggak ada gunanya tuh orang yang bikin teori itu. Ya udah berarti ini orang teori dulu nih, nanti lo kritik. Apa? Jangan belum selesai. Siapa? Soekarno secara politik luar negeri, secara ekonomi dia terasuki oleh Sumitro, dan secara politik kekuasaan dia Soeharto. Menurut lu gimana? Itu biasa aja tuh. Tapi kalau kita lihat buku apa yang dibaca oleh Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo menganggap the ethics of the military ethics pada dia itu dia peroleh dari siapa? Aku menduga dari Nasser itu. Gimana tuh? Mesir tuh. Ini jarang dia beliau sebut ya. Karena itu coba tanya Pak Presiden tuh. Pak Presiden Gamal Abdul Nasser. Gamal Abdul Nasser. Nah, bagian-bagian ini yang hanya ada di dalam, kalau kita baca Nasser, kita lihat sesekali kalau ada buku Nasser di kamar pribadi Pak Prabowo misalnya tuh. Oke, oh ya. Tapi kan nggak mungkin Pak Prabowo terangin itu kan. Kenapa? Karena publik ingin Prabowo itu dihentikan dengan Bung Karno, Sumitro, dan siapa satu lagi? Soeharto. Ya itu mah ada di koran semua kan. Itu yang paling relevan dan paling bisa di. Tapi ya itu soal imajinasi soal Asia Afrika juga kan, karena ada Nasser juga di situ. Dan satu bos, nasionalisasi terusan Suez waktu itu. Itu kan pertama kali Suez akhirnya dikuasai oleh Mesir setelah. Itu gue kasihin itu aja supaya podcaster lain mulai membahas tuh apa hubungan antara Nasser, cara berpikir Nasser sebagai seorang nasionalis sekaligus seorang pemimpin militer dengan Prabowo. Nanti satu waktu gue terangin kenapa gue ambil Nasser itu. Kenapa Nyor? Ya, kan gue bilang satu waktu, bukan waktu ini. Kan dia, gue pikirin dulu. Gue juga sebut juga tadi ya. Lupa yang mana ya. Halaman berapa deh kan? Oke lah. Apalagi Ri? Ya, ini terakhir nih dari gue nih. Soal Jokowi ini udah beres nih. Jokowi paten bos. Soal Jokowi ini luar biasa. Apa namanya, energi dia keluar kan? Iya, soal Jokowi. Karena sangat menghormati kan ternyata. Iya, karena orang yang masih dibicarakan, bayangin Nyor. Ini orang udah pensiun, rumahnya didatengin orang, topiknya dibicarakan. 2 tahun ijazahnya diperbincangkan. Ya, orang tuanya dipertanyakan. Maksud gua, ini orang nggak dilupakan gitu. Maksud gua, ini bukannya kecanggihan marketing politik. Enggak, itu publik kita itu ingin nunggu sesuatu meledak. Oke. Nah, itu nggak mungkin diledakin secepat-cepatnya. Kalau itu diledakin dalam, ini udah 2 tahun kalau bilang kan. Sebetulnya 2 bulan awal udah bisa selesai. Tapi kalau itu selesai, Termul nggak dapat amplop. Jadi Termul ini yang mau panjangin masalah ini kan. Ya musuh utama Pak Jokowi adalah Termul ini. Kan nggak ada satupun Termul yang bisa membantah dalil mereka yang anti Jokowi itu. Gua nggak anti Jokowi.
Ya, lu sangat menghormati Gibran. Lu sangat menghormati itu justru karena itu oposan kan. posisi gue beroposisi bukan membenci, beda lah itu. Betul. Ya, Orang dia yang dikritik tubuh kekuasaannya. Iya, orang dia gue undang debat Yes. capres sama Nusron Wahid 2019, Bos. Ini pasangan 01 Nusron Wahid dan 00 gitu. Nggak mau disebut 02 juga. Yang dikritik kan tubuh kekuasaannya. Kekuasaannya. Itu pentingnya. Artinya kita lihat mental orang tuh. Mereka menghajar Jokowi demi apa Iya. gitu. Akibatnya karena demi sesuatu yang sensasional, ya satu-satu berhenti sensasinya karena kebutuhan material. Waktu itu pernah Bambang Pacul bilang, Pak Rocky itu bacaannya banyak, katanya. Pasti saya pastikan bacaannya banyak, ilmunya banyak. Ya, pas lihat Jokowi berpolitik, ini bingung dia, nggak ada di bacaannya nih yang dikerjain sama Jokowi ini nih. Agak frustasi nih kan? Frustasi, keluarlah bajingan tolong. Gimana komentar Pak Rocky? Ya kan ngomong Pacul orang yang mengerti semua hal, tapi dia tidak mengerti bahwa dia paham tentang semua hal. Orang mengerti dia paham. Tapi lu frustasi nggak melihat cara Jokowi berpolitik? Itu poinnya itu. Frustasi itu maksudnya ini barang apa? Ini formula apa nih? Kok nggak ada di buku yang gue baca? Iya, ini gitu. textbook dari mana nih? Iya. Kalau dia ada di dalam buku, dengan mudah gue bilang, oke, Pak Jokowi, Anda nggak bermutu. Karena di dalam textbook bukan begitu. Tapi justru karena di luar textbook, makanya nggak bermutu, termul. Nggak, Jokowi itu bermutu, termulnya nggak bermutu. Kalau Munces bagian termul nggak Munces? Siapanya? El Munces teman kita nih. Oh, dia termul yang bermutu dia. tapi tetap termuat. Nyor, tapi ini gue atau pengamatan gue sama Ari nih ya. Sebelum masuk situ, sorry nih. Presiden Jokowi kayaknya... Teman-teman Munces itu adalah iya, sorry. siapa? Budi Ari Setiadi. itu. Budi Ari Setiadi. Garis rakyat. Iya. Setia di garis rakyat. Iya. Tapi yang gue lihat Nyor ya, pasca dulu kan 10 tahun beliau memimpin, beliau sangat menjaga jarak dengan partai, termasuk partainya, dan mengaktifasi betul lah kerelawanan ini. Sekarang kita lihat justru kayaknya agak kebalik ya. Pak Jokowi nggak terlalu ngopeni basis relawan yang selama ini menjadi basis kekuatannya. Buktinya, Bang Muni misalnya bisa bargainnya bisa kemarin terlempar dari kabinet gitu misalnya Nyor ya. Tapi justru lihat Pak Jokowi sekarang sangat serius ngurusin PSI gitu sebagai kendaraan politik. Ya, Lu baca apa? Akhirnya beliau, gue sebut aja beliau ini sebagai orang yang menginginkan kepemimpinan dia itu atau legasi dia itu berlanjut. Maka dia nggak anggap bahwa orang-orang sekitar dia itu bisa menyelamatkan dia. Satu-satunya bisa menyelamatkan presiden dalam reputasi 7-10 tahun itu, ya cuman Gibran. Kan finalnya begitu. Bagaimana kita lihat dengan cara lain? Maka Presiden Jokowi akan investasikan seluruh energi terakhir dia itu pada Gibran. Bukan pada PSI. Bukan pada PSI lah. Dan belum tentu pakai PSI ya? Belum tentu pakai PSI. Karena PSI juga belum tentu punya tiket untuk Iya juga. Golkar, Jokowi PDI tahu. mungkin nggak, Ya, Nyor? bisa aja. Apa kekuatan Jokowi untuk bisa merangsek ke mobil-mobil yang paten kayak Golkar atau mungkin PDI? Jokowi tahu ada busi yang macet di mobil-mobil itu. Oh, data lengkap. ya kan? Kalau Escudo dulu kan Escudo tua cuma busi nggak ada yang macet nggak ada Nggak ya. mungkin tuh. Semua yang gue pakai nggak mungkin macet tuh. Ini sama kayak Sarwono bos. Kesombongan alternatif ini mobil nggak ganti-ganti. Kalau Mercy sombong udah mainstream. Mainstream, itu Pak Escudo bos. Gitu. Oh gitu. Tapi gini, Pak Rocky, ini yang juga mengkhawatirkan, ini hal yang gua tangkap gitu ya. Bagaimana Presiden Prabowo ini kayaknya nggak begitu selera untuk mengurusi daily politics. Ya tiap bulan keluar negeri, ada pertemuan internasional, kayaknya energinya lebih ke situ. Padahal kalau kita lihat bagaimana daily politics itu menjadi sesuatu yang penting di dalam politik Indonesia ketimbang di politik Amerika yang mana outward looking lebih penting daripada inward looking karena di dalamnya negara-negara ini relatif semi otonom, sementara di kita itu keterikatan dan interdependensi masing-masing aktor politik itu kan sangat besar gitu. Gimana menurut? Ya kan daily politics dalam pengertian Prabowo adalah kemampuan teknokratik dari kabinetnya tuh secara ekonomi secara politik. Dan dia tahu udah segitu, udah nggak mau diapain lagi. Jadi dia tinggal cari ada menteri yang kecelakaan sedikit, ya udah diperbesar kecelakaannya supaya diganti tuh.
Kan itu kemarin di TV gue bilang 70% itu brengsek itu kabinet itu kan. Ya, mungkin presiden Gue tanya videonya rame banget ya. iya, ya Presiden Prabowo mungkin akan kritik gue kan. Wah itu Bu Rocky, Pak Rocky itu salah itu 70%, 80. Dikoreksi. Dikoreksi. Itu Dan dia sadar. sadar lah. Dan dia Ya, biarkan kan, saja. maksud Nanti gua bagian gini, transaksi ini- politik. Dia kena transaksi politik, dia ngerti itu. Nah, makanya dari gua- awal kan dia udah tahu. Gue mengutip omongan lu tadi justru soal transaksi politik dalam pembentukan kabinetnya bahwa tidak ada yang berubah, polanya juga lebih transaksional, sehingga ketika transaksional kalau nggak ada kontrol hari-hari di dalam kabinet pasti kan arahnya makin nggak karuan gitu. Ya, Presiden tahu itu. Jadi dia mesti cari cara untuk membangun legitimasi di luar transaksi itu tuh. Apa legitimasinya? Kalau idenya sosialisme, partai-partai nggak ngerti itu. Yang ngerti itu adalah mereka yang dapat akibat dari ide itu, yaitu MBG, yaitu koperasi, yaitu sekolah rakyat, yaitu perumahan rakyat. Jadi Presiden Prabowo mengerti bahwa dia akan regain his legitimacy itu melalui proyek-proyek yang sosialistis tadi. Nah masalahnya kita kena badai ekonomi. Ya. Sehingga yang tadinya mestinya bisa menghasilkan pujian sekarang jadi kritikan. Itu aja sebetulnya. Nah kalau Presiden sadar itu ya dia mesti balik cicil ide sosialisme tetap. Tetapi efisiensi anggaran itu mesti dipastikan. Jangan sampai misalnya gue baca tuh perpustakaan nasional itu nggak dikasih lagi anggaran tuh. Ya. Pendidikan polisi ini sekaligus mau gue kasih kritik pada pembuat anggaran itu. Pendidikan polisi itu misalnya yang dari yang non akmil itu yang banyak sebetulnya rekrutmen dari mereka yang non akmil itu cuma dididik 6 bulan termasuk polwan. Bagaimana 6 bulan mendidik polisi untuk mengerti psikologi publik, membuat mental mereka itu mengerti bahwa mereka pelayan publik kan ini mesti ada kurikulum yang panjang dan itu uang tuh. Kenapa anggaran Polri di bidang pendidikan justru makin sempit itu. Terus Soalnya tuh demikian apa juga. TKD kan, TKD ke daerah ini gitu, kan. itu. Ya untuk penggalangan dalam rangka penggalangan tadi ya Apa? lewat MBG dan Koperasi Merah Putih. Mewujudkan sosialisme itu. itu yang Jadi sebetulnya- dia nggak pakai infrastruktur kabinetnya, tapi dia pakai Dia nggak kabinet biar aja bagian dari infrastruktur transaksi. politik, infrastruktur kabinet nggak akan dipakai, tapi infrastruktur psikologi sosial publik yang merasa oke ini presiden yang betul-betul sosialistis. Tetapi kemudian sekarang ada problem, sosialisme itu harus dibiayai oleh negara. Exactly. Negara nggak punya uang, masalahnya di situ. Nah, gitu. Nyor, ini kan banyak yang mengatakan bahwa Pak Prabowo untuk mewujudkan ide sosialismenya, salah satu instrumennya adalah state capitalism. Oke. Negara yang driven, termasuk dan antara Oke. Bang Pandu segala macam kan suruh apa. Menurut lu kita punya capacity nggak? Atau gini, syarat-syarat objektif apa yang harus dipenuhi sebuah negara untuk bisa menciptakan ide state capitalism ideal untuk mewujudkan proyek-proyek sosialisme? Jarak itu udah pernah hilang tuh selama Jokowi tuh. Padahal Jokowi datang sebenarnya dari Wong Cilik kan. Sekarang regain ide itu sangat sulit. Pertama tadi karena tadi state spending mesti gede. Yang kedua, isi kabinet itu bukan orang yang mengerti tadi yang gua terangin itu kan. 70% tadi. Yang udah 80 kata presiden tuh dalam hati. Jadi sulit bagi dia. Padahal idenya ada di situ. Sulit lah. Kita jauh ya. Artinya gini, keinginan presiden untuk mewujudkan state capitalism sebagai driven utama ekonomi kita dan pembangunan itu masih jauh panggang dari api. Jauh banget. Susah. Karena di dalam Dan antara Satgas PKH, sawit disita-sita, tambang disita-sita, sehingga kita efisiensi, hilirisasi, itu nggak cukup untuk membuat negara ya, punya tapi uang. itu tidak ideologis. Itu kebutuhan pragmatis untuk menjaga ide sosialisme. Pragmatis, tidak ideologis. Memang dan antara investasi kemana? Ke punya grup-grup besar itu kan. Kan itu dasarnya begitu kan. Jadi tetap presiden tahu ada peralatan untuk menghasilkan, mengefektifkan berapa 15.000 ini buat rakyat. Tapi tetap laporan tentang sukses itu bukan datang dari kegembiraan rakyat, tapi kegembiraan oligarki yang tiba-tiba dapat duit sebanyak itu tuh. Untuk apa? Ya pertama-tama tidak utara, ya ini proyek-proyek yang bermanfaat tapi mangkrak, mending investasi situ daripada investasi di bidang-bidang yang sosialistis. Tapi keuangan negara nggak cukup, kan? Iya. Gampang. NPL bisa tinggi NPL, kan? Iya kan? tuh. Susah kan? Itu. Nah presiden mau bikin apa? Dia nggak punya orang.
isi orang dan antara berapa orang yang sosialis itu? Paling 2 orang di situ. Siapa? Pandu. Ya, kalau itu memang secara genetik kan ya, Iya. social justice dan Paling 2 orang. Paling dalam narasinya. Pandu dan Syahrir, Pandu Syahrir. Dalam narasinya itu. Iya iya. Tapi kan ya. Walaupun launching Yayasan Sosialis di Bursa Efek kemarin. Iya. Iya. Karena orang kan itu karena bapaknya Pandu, Dr. Syahrir, bahkan disertasinya tentang basic needs. Dia bagian dari ide-ide sosialisme PSI, ada genealogi di situ tuh. Itu aja. Tapi Pak Prabowo sebagai orang yang lahir dari genealogi itu mengabsorb dan melibatkan gak Nyor? Subkultur PSI yang seperti yang lu bilang. Dia ingin libatkan tapi udah nggak ada kadernya. Tapi lu percaya ada kebijakan ekonomi yang ideologis? Ada dong. Ya, gue ingat omongannya Dede Basri kan. Dede Basri pernah bicara pada akhirnya akan jadi normal presiden, Iya. kan? Kalau bahwa kebijakan ekonomi itu ya nggak ideologis. Jadi gini Karena misalnya. ya kayak dulu zaman Pak Wijoyo dan lain-lain emang situasi minyak dunia lagi naik segala macam dan itu adalah langkah-langkah taktis yang memang situasinya kayak begitu Iya. yang diambil. Ketika Keadaan- kita oil boom, kenapa kita bikin SD Impress apa negara driven? Karena uangnya banyak. Oke. Kenapa kita deregulasi tahun 80-an? Iya. Karena kita nggak punya uang. Kenapa dulu ketika kampanye semua calon presiden bilang kita tidak akan naikin BBM. Tapi begitu ngelihat neraca buku APBN harus naik barang ini. Iya, Akhirnya presiden jadi presiden yang normal. Ya, normal artinya karena didikte oleh realitas. Jadi karena didikte, maka dia mesti ambil kebijakan yang memungkinkan ekonomi itu bisa bertahan tuh. Tapi kalau kita lihat Prabowo, tetap narasinya adalah sosialistis. Cuman itu Ya. penanda ideologisnya kan. Iya, iya. Walaupun dianggap wah sosialismenya itu bisa betul-betul jadi state socialism, bukan kebijakan yang sosialistis, tapi keinginan untuk menghasilkan sosialisme melalui apa? Ya melalui pengendalian politik, melalui pembukaman publik itu yang sekarang lagi dibicarakan, terutama di dalam keadaan sekarang terlihat ada kubu yang tergoda dengan militerisme, ada kubu yang betul-betul ingin bertahan pada nilai-nilai masyarakat sipil. Ya, dan ini dikelola dalam tubuh kekuasaan. Iya, ada di situ. Bukan dikelola, hadir di situ. Hadir di situ. Under control by the president atau Tidak. Nah, menurut Pak Rocky, presiden harus berpihak atau enggak Enggak. di dalam pilihan? Ini kan ada 2 pilihan nih Oke. di dalam tubuh Tergoda kekuasaan. dengan militer. Ada Ali Murtopo, ada Sumitro, ada Darmono, ada Habibie, ada Wijoyo. Presiden harus pilih mana? Yang sekarang ada siapa dan siapa? Ya nggak tahu kan tadi lu bilang ada 2 tadi. yang tergoda dengan gue militer. lu kan antara siapa dan siapa. Ya. ada juga Rocky nggak berani amat bos. Nanti kita mati kamera dulu, Iya, baru kita Mas. jawab Pak Rocky. Tapi dia akan pilih sesuatu nggak? Pasti dia akan pilih kan. Apa basis decision-nya Pak? Presiden mengerti bahwa era militerisme itu udah selesai. Dia akan diingatkan oleh SBY misalnya yang ngotot terus bahwa tidak boleh lagi itu tentara berpolitik tuh. Nah sekarang coba kita lihat tuh, mereka yang masuk Akmil misalnya setelah tahun 2000 itu ditrain dalam ide itu. Sementara seniornya masih berupaya untuk mimpi tentang ya militer itu genealoginya apa namanya the genesis of power-nya itu memang harus memimpin karena sifat feodalisme rakyat masih membutuhkan hierarki segala macam kan. Salim Said punya ini dia. Ya, Salim Said misalnya tuh. Di atas semua tesis golongan. Di ya. atas semua golongan tuh. Itu bagi mereka misalnya Kopassus atau mereka yang Adi Makayasa yang belajar di Amerika, Australia, yang apa istilahnya sesquadnya di luar negeri kan. Kan dia menganggap loh iya itu ada tapi itu sejarah tuh. Kan nggak mungkin kita membayangkan mereka yang pasca 2000 ini tidak paham tentang the supremacy of civilian value. Tapi the decision maker kan Masih the decision maker kan bukan orang yang ada di era itu. 2000. Ya itu yang mau terangin. Ada insubordinasi dong potensi Ya berarti. pasti akan ada potensi subordinasi. Demi Serius apa? loh, akan ada perlawanan dari dalam. Pastilah. Yang knowledge-nya udah beda kok, epistemic community-nya berbeda, bagaimana coba? Itu bahayanya yang gue bilang tadi, bahwa value di dalam organisasi militer itu mengalami transisi, tapi ada yang masih ingin meneruskan ide-ide itu, ide-ide creeping militerisme itu kan. Batasnya apa Nyor menurut lu Nyor? Maksud gua gini, Dunia, ini tentang dunia. nggak nih maksud gua gini. Sekarang kan keterlibatannya makin nyata, kita udah sering lihat lah, udah sering kita bahas. Apa sih istilahnya threshold-nya ada di mana menurut lu? Itu lu
lu bisa nangkap itu kalau lu intensif bicara dengan perwira-perwira muda itu. Gimana? Dan lu banyak Nyor. Kan mengajar di mana-mana. Kan Pak. gua ngajar di Iya, mana-mana. betul. Lu mereka Nggak jelas lu. Nah, dan dia pasti nggak berani. Jelas, ya. Nah, masalah Masa kawan itu aja masih Bos, dikasih tahu. kawan ini nggak berani ngomong di luar pasti kan. Pasti ngadu ke paroki. Iya, Pak. Sampai pedalaman aja ngajar baru. Tesisnya paroki ada kalau ini mau cross the line. Nah, gini, ada lo tanyanya insubordinasi. gini caranya. Gimana? Testimoni dari perwira muda di daerah-daerah perbatasan Ada yang paroki temukan tuh. Nah, Kira-kira jadi itu daerah perbatasan yang jangan paroki itu gue mulai dengan kalimat kira-kira. Iya. Pasti. Ada fiksasi. Iya. Fiksasi artinya kekakuan untuk going native dengan ide-ide Dwi Fungsi Abri itu. Oke. Bayangin misalnya kemampuan kita untuk membaca pikiran-pikiran dari yang masih tersisa terakhir kemarin Pak Agus Wijaya tuh. Agus Wijoyo almarhum. Almarhum. Yang kemudian kalau gue lagi ngajar misalnya di Lemhanas itu terasa pada mereka dalam bentuk apa? Paper mereka itu. Nggak ada lagi yang ngutip-ngutip nasionalisme segala macam itu apa namanya. Jadi pengaruh Pak Wijoyo itu terasa betul dalam kan Agus Wijoyo sama Agus Wijoyo sorry. Agus Wijoyo, Pak Umar Wira- SBY itu kan yang betul-betul Iya. die hard untuk mempertahankan ini kan. Iya. Makanya 10 tahun PSBY itu kerasanya justru malah ini lebih sipil ya. Apa yang misalnya terasa Itu era SBY itu betul-betul tentara itu ada di barak gitu. betul. Nah, mereka yang mengalami era SBY yang kemudian mempelajari ilmu sosial di Akmil, yang dikirim belajar ke Amerika, Inggris, Australia segala macam. Dan sekarang pangkatnya bintang 1, bintang 2, saat bintang itu 3. Betul. belum bintang 3, bintang 1, Iya, paling enggak itulah. itu kan itu. Dan artinya belum tentu mereka akan terima. jarang-jarang gua ketemu orang happy sama Bu Mega dan Pak SBY sekaligus ini kan. Ya, itu lain lagi itu. Kan tetap Tapi sejarah begitu kan. Bu Dini terlalu serius hari ini Nyor. Kenapa nih Nyor? Gue nafsu juga sama dia nih. Bahwa ada span of command, iya itu tradisi dalam militer. Tetapi epistemiknya lain. gitu. Softwarenya udah bisa. Software. Dan artinya kalau decision makernya baik kan persekongkolan Soekarno dan Nasutionnya misalnya dulu ingin cross the line pasti akan ada perlawanan. Ya, itu aja udah perlawanan. Akan ada Sumual, akan ada siapa tuh? Ya, itu perwira PSI pada waktu itu kan nggak setuju tuh. Ya kan itu, ya kan pendidikan perwira itu akhirnya dipengaruhi oleh pikiran PSI di Bandung, saya squad itu tuh. Semua yang berpikir itu PSI. Hanya punya otak apalagi bahasa Inggris. Nah itu pentingnya. Apalagi Minang kan. Fungsi ideologi hanya begitu kan masuk tuh. Nah perwira itu coba yang di atas yang masuk Akmil, tadi dia polisi, tadi dia tentara, angkatan udara itu, ya kan dia ngikuti sosial media kan mereka ikuti total politik kan. Ya, dan mereka Apalagi juga total politik diikuti, apalagi gue. Iya, udah pasti. Lo kan pengampu dan pembina total. Buat anda semua tanya siapa yang punya total politik? Nih, aja nih. Jangan dipikir kita main tonil. Dan mereka juga Ya, karena pasti itu kadang-kala gue biarin lu ngaco itu. dan mereka juga Kan kalian kan bukan gue terima, gue panggil kan ke sini kan. Iya, benar. Oke, itu sih jelas. jadi Kuya, ini tanya lu panggil. Pernah satu hari nih ya, teman-teman ya, dia telepon. Kuya, lu di mana? Di ini lagi di Citos ini. Kenapa lu telepon gua? Lah, siapa yang nelfon lu? Lu gimana lu telepon gua? Ya udah lu kesini lah. Supaya minta kesentul. panggilan kan. Gitu. Tapi memang akhirnya ini akan Bagus sih. pada perwira muda ini akan sampai ke satu titik mereka harus menulis sejarah generasi. Jelas itu intinya tuh. Seperti SBY, Agus Wirawadi Kusuma, Ya, karena itu. dan Agus Wijoyo menorehkan sejarah itu yang gue terangin dari tadi. Nggak mungkin nih perwira-perwira ini tidak dalam Soeharto. Ya, buktinya Agus Wijaya, SBY segala macam tuh. Prabowo sendiri juga. Gue pengen tanya, Prabowo sendiri dalam konteks reformasi TNI pada waktu itu, Nyor, posisinya di mana? Kan pada waktu itu dalam kedudukan dia secara organisasi tetap dia Soehartois, kan jelas itu. Tiba-tiba ada gejala apa yang disebut oleh Huntington itu demokratisasi itu. Prabowo membaca itu pada akhirnya kan. Lalu mulai terlihat pikiran Prabowo berupaya untuk menerangkan itu di Sesquad apa dulu apa pendidikan itu kan Sesquad namanya. Lemdiklat. Lemdiklat ya. Ya, yang dibikin berdua sama LBP itu kan. Iya. Lalu terjadi percakapan tuh. Sejarah kemudian menguji Prabowo pada akhirnya kan. Mau melakukan militerisme dicoba juga.
Tetapi lingkungan presiden pada waktu itu ada Buyung Nasution, ada bahkan Rahman Toleng masih ngobrol di situ. Presiden siapa nih? Gus Dur? Bukan zamannya Habibie? ya transisi dari Soeharto ke Habibie. Ya. Jadi Bang Hariman aja staf khusus presiden. nah itu. Nah, suasana itu tetap terjaga sampai sekarang. Nah, Prabowo ada di dalam dulu dilema, sekarang dia putuskan, gue ingin bikin partai politik. Kan dari awal kalau dia nggak ingin bikin partai politik, ya dia jadi purnawirawan biasa aja. Tapi presiden menganggap bahwa dia bisa bikin prediksi dunia akan masuk pada tradisi demokrasi itu. Dia bikin partai politik. Sementara purnawirawan yang lain tidak pernah berpikir begitu. Mungkin karena nggak ada uang untuk bikin partai politik kan. Iya. Jadi Prabowo Jenderal Luhut, bisnis Jenderal Luhut. ya. Jadi akhirnya presiden itu mengerti bahwa dia sekarang adalah bagian dari masyarakat sipil. Jadi Tapi presiden ada teman-teman dia yang tidak mengalami reformasi total seperti gejala awal bahwa TNI memutuskan diri untuk keluar dari barak. Orang cuma ingat tuh Agus Wijoyo dan SBY, dan Prabowo Umar, Agus Wiradikusuma, jangan lupa. tuh ada mungkin 5 orang itu. Prabowo tidak ada dalam grup itu. Tetapi Prabowo memperlihatkan bahwa dia ingin ada di dalam grup itu melalui aktivitas membangun partai politik menjadi orang sipil. Kan sama aja. Melalui perilaku ya. Ya melalui perilaku Ya. gitu. Tapi sekarang, Tapi ada yang tidak tercerahkan juga ada. Wah, banyak tuh. Iya kan? nah, yang tidak tercerahkan ini, eksponen-eksponen yang tidak tercerahkan ini, masih ada nggak di sekeliling Pak Mati Prabowo? kamera. Ya ada lah dan Hah? Dan punya influence nggak? Gue pengen tahu nih. iya tetapi Karena ini menyangkut kehidupan demokrasi. sekarang kita, misalnya Nyor. ada soal apa namanya nih perang teluk ya konflik Iran. Timur Tengah. Ya. Presiden mesti batasi diri dia untuk memutuskan terlibat secara militer apa diplomasi kan. Karena akhirnya dia memilih terlibat secara diplomasi kan. Walaupun banyak atau kita nggak setuju keterlibatan. Tapi dia memilih untuk menjadi bagian dari sipil itu. Yang tidak disengaja akhirnya dituduh atau bukan dituduh secara faktual menjadi gue cari cara supaya nggak terlalu Ya aman, ya kena delik kan. teman dulu teman sesaman dengan Donald Trump. Nah, ternyata Donald Trump melakukan banyak paradoks sehingga dia dimusuhi oleh kemarin 3.300 titik demonstrasi. Ya. Nah, Prabowo akhirnya, wah iya juga ya. Dan sudah terlanjur memilih Terlanjur menjadi dari teman situ. sesama. Nah, sekarang cari cara untuk keluar secara beradab dari BOP. Nah, itu kelihatannya yang lagi diniatkan baru niat ya oleh Prabowo untuk mungkin semester ini dia akan berupaya untuk konsolidasi diri lagi supaya profil internasional tetap, profil bahwa dia main di global politik tetap, tapi tidak terseret pada kepongahan cara BOP ini. Kenapa ya? Karena udah di dalam. Kalau keluar kan malu. Iya. Kata Prabowo gini, Yor. Ya transisi Iya. supaya tetap berharga, nobility-nya dapat, tetapi pesan jelas bahwa oke, saya mengerti, tapi saya tidak ingin jadi dicatat sebagai bagian dari politik Trump. Karena itu di masa depan akan dipersoalkan terus tuh. Kata Presiden Prabowo gini, Yor. Salah satu yang membuat postur politik luar negeri kita kuat dan kita dipandang adalah kondisi ekonomi kita juga kuat. Oke. Menurut lu kondisi ekonomi kita di 1-2 tahun ke depan melihat pola seperti ini akan membuat postur politik luar negeri kita juga makin kuat nggak? Artinya Enggak lah, ekonomi kita kuat. What do you think? Kan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Presiden Prabowo tidak ada satupun yang bersifat fakta militer. Padahal untuk kuat mesti bikin fakta militer. Kan kita nggak masuk dalam satu fakta militer kan. Jadi tetap terlihat bahwa kita hanya bisa menyebut kita kuat kalau kita masuk fakta militer. Tetapi justru di situ paradoksnya. Karena politik luar negeri kita sejarahnya bukan ikut fakta militer. Bahwa Soeharto pernah jadi bagian dari fakta militer Amerika, walaupun tidak diucapkan, tapi dalam prakteknya ada. Nah, sekarang Prabowo tidak di situ tuh, dekat dengan Amerika, tapi tetap masih ada kunjungan-kunjungan khusus ke Cina, ke Rusia, mungkin bertemu di negara ketiga kan, tetap terlihat tidak mungkin kita masuk dalam fakta militer. Nah, dicoba untuk lebih mengeksplisitkan keterikatan kita dengan Amerika, masyarakat sipil langsung bereaksi, komunitas Islam langsung bereaksi itu. Nah, keadaan itu yang membuat Presiden merasa pada akhirnya dia balik pada prinsip bahwa dia ingin jadi pemimpin ketika bangsa ini udah cukup kuat
untuk membackup dia itu. Artinya ekonomi kita dulu harus paten dulu. Yang bisa dibikin kuat. 1-2 tahun ini Ya, cukup. karena pada akhirnya ketergantungan kita pada luar negeri itu yang membuat kita jadi anteknya asing, gampangnya begitu. Dan itu keniscayaan. Ya keniscayaan, ya kan di ekonomi yang mendrive politik. Nggak ada soal lain di situ kan. Lain kalau suasana damai dan kemampuan presiden memperlihatkan bahwa kita kuasai uranium, kita kuasai rare earth itu, jadi kita bisa dikte internasional, kita ya, tapi terakhir orang anggap ya lu kuasai apapun, kalau energi lu itu yang menghidupkan masyarakat banyak itu ditahan di Hormuz nggak ada gunanya lu. Iya. Ya energi nuklir ya buat apa? Kalau mak bilang ya lu kita punya nuklir tapi gua lebih perlu gas daripada nuklir. Yor, terakhir dari gua, 2014 dan 2019, kalau nggak mau dibilang kalau nggak mau dibilang lu pendukung Prabowo, tapi lu paling nggak lu oposannya Jokowi lah. Sehingga karena lu punya harapan pada Prabowo. Sebutkan 3 hal yang bayangan lu, pikiran lu di 2014 dan 2019 kepada Prabowo itu terjadi sekarang, dan 3 hal yang tidak terjadi sekarang. Ya kenapa bikin kuis begituan sih? Ya udahlah, capek jawab aja lah. Apa sih yang paling apa yang lu bayangkan terjadi? Iya. Jor, kurang pensi, kurang subkultur nih Jor. Nggak ada. Apa yang lu bayangkan Nggak ada dia bayangan. terjadi sekarang dan Gini. tidak terjadi? Pada waktu itu, Kurang Pertanyaannya yang salah. Kurang pensi. Kurang pensi. Pertanyaannya yang salah. Gini. Kita subkultur ya. Pertanyaannya Gini. yang salah, Bos. Banyak orang yang terpikat dengan Presiden Jokowi waktu itu karena tidak tahu asal usulnya apa itu. Itu berkali-kali gue jelasin bahwa gue tahu dari awal bahwa Jokowi bukan rakyat. Gue pernah cerita bahwa satu waktu Pak Jokowi masih di Solo, terus gue kasih kuliah di UNS itu, tiba-tiba ada muridnya Rewang waktu itu. Rewang itu adalah PKI, anggota Komite Sentral dari kalangan pemuda rakyat, kirim orang. Di situ saya ngerti bahwa oh, kalau begitu memang Jokowi itu bukan rakyat, tapi mainan oligarki. Nggak banyak orang yang tahu. Dari awal gue bilang, ya udah kalau begitu nggak akan terjadi pikiran-pikiran bangsa ini diinvestasikan melalui Jokowi. Jadi gue udah nggak percaya dari awal tuh. Nah, beberapa orang baru setelah 2 periode ngerti itu. Tapi nggak mungkin gue yakinin mereka tuh. Kalau gue yakinin mereka, gue mesti mimpin mereka tuh. Malas gue mimpin orang dungu, kan itu. Capek juga mending lu sini. Iya, jadi ya udah biarin aja. Ya pada akhirnya termasuk PDIP menyadari itu. Kan aku dilaporin oleh PDIP di semua provinsi kan. Tapi aku bilang nggak ada soal karena PDIP juga ditipu oleh Jokowi pada akhirnya kan. Nggak mungkin gue yakinkan sendiri. Jadi gue pegang aja. Lalu datang Prabowo tuh. Dan dari awal kita tahu, minimal gue tahu bahwa Prabowo tidak mungkin dari awal itu mengambil risiko untuk bertentangan dengan populisme Jokowi itu. Nah, dasarnya di situ. Kenapa gue bilang, oke, gue bantuin. Sebetulnya bukan gue bagian dari tim Kampanye, itu. iya. Kampanye. Aku selalu bilang, saya bukan bagian dari tim sukses Prabowo. Tapi saya ingin tim ini sukses. Kan itu kan, diplomasi gue waktu itu. Iya. Gitu. Terus, apa yang lu bayangkan kepada Prabowo? Nggak ada yang gue bayangin. Bukan, maksudnya apa yang, wah Prabowo ini nggak seperti yang gue duga nih. Atau, wah ini Prabowo yang paten nih, ternyata. Enggak, gue nggak pernah ada dalam dua paradoks itu. Karena gue tetap anggap bahwa ya udah Prabowo mau maju, dia ingin ada. Justru karena beliau disitulah pengen tim ini sukses. Ya gue ingin tim sukses aja, bahasa-bahasa begitu kan. Iya. Kan selama 2019 sudah beberapa kali ngobrol dengan Prabowo, diskusi di Hambalang, di Kertanegara tuh. Tapi aku tahu bahwa ya dibandingin Jokowi otaknya jauh di atas itu buat menghidupkan kembali pikiran-pikiran pendiri Republik tuh. Dan kan pada waktu itu kan diskusinya betul-betul intelektual aja kan. Jadi nggak ada harapan gue bahwa Prabowo akan jadi seorang sosialis dalam pengertian kapasitas dia, tetapi ide itu pasti ada karena ada PSI, Partai Sosial Indonesia di belakang itu kan. Hanya itu aja. Jadi gue nggak pernah berharap banyak sebetulnya. Tapi ini sebagai Ini harapannya, ini Prabowo adalah harapan PSI satu-satunya nih ya sekarang yang di depan mata kita untuk Iya, banyak yang mewujudkan begituan, ide tapi sosialisme kan, ya. Itu ya gini nih caranya. Kalau kita berharap, kita harus masuk di situ, yakinkan bahwa kita jadi komite sentral. Karena gue bilang nggak mungkin, karena di situ ada Gerindra, ada keluarga Batih, keluarga inti Presiden Prabowo di situ, ada klub bisnisnya juga di situ. Kan gue lihat, wah ini nggak bisa tuh. Jadi oke, sebisanya aja aku bantuin. yang penting Jadi tim ini sukses. yang penting tim itu sukses itu kan. Ya, dan- Nah, sukses mereka itu akhirnya yang mungkin mereka merasa bahwa ya kami yang ngatur.
Tapi Presiden Prabowo juga tahu bahwa bukan kalian yang akan mengatur itu. Kenapa? Ya kalian kan perjanjian politik partai-partai itu. Itu tolongnya partai-partai itu.